Yang kedua, yang pertama hilirisasi, yang kedua saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak harus naik. Dengan cara apapun harus naik. Sumur-sumur yang kita miliki produktifkan. Karena begitu produksi turun, uang yang dikeluarkan kita besar sekali. Saya baru tadi siang juga menerima Menteri Keuangan, Pak, ini lifting minyak kita enggak boleh dibiarkan turun terus seperti ini. Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya kecil, turun 100, turun 50, tapi kalau dihitung ke uang, berarti import kita, import minyak kita, import gas kita, itu ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang. Entah itu dikerjain sendiri, entah itu dikerjain BUMN, entah itu dikerjain Pertamina, entah itu dikerjain dengan kerjasama dengan sektor swasta, entah itu dikerjain dengan perusahaan asing, semuanya dilakukan. Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun seberapapun, seliter pun nggak boleh, harus naik. Setiap tahun harus naik. Yang ketiga yang berkaitan dengan regulasi. Ini juga hati-hati. Semua yang berkaitan hal yang memakan waktu lama, berputar-putar, dari meja 1 ke meja 2, ke meja 3, ke meja 4, ke meja 5, harus mulai disederhanakan. Mulai disimpelkan Pak Menteri, agar sekali lagi investasi datang ke negara kita, kesempatan kerja terbuka, kemudian eksplorasi bisa semuanya ikut, dan akhirnya tadi kembali ke lifting minyak dan gas kita menjadi naik. Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena sekali lagi, ingin saya sampaikan, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.